Alhamdulillah sehat Bu Fit. Baiklah Pak, hari ini saya minta izin kepada Bapak untuk memenuhi tugas saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam, di mana pada modul 3 ini materinya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya akan melaksanakan sesi wawancara dengan Bapak. Jadi saya minta kesediaan waktu Bapak. Insya Allah tersedia. Kita mulai saja Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Fit. Memang ketika kita dihadapkan dengan kasus yang ada di sekolah kita, tentu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, kasus yang terkategori dilema etika, berarti kasus ini adalah benar versus benar. Artinya ketika kita mengambil kebijakan A, itu juga benar. Ketika kita mengambil kebijakan B, itu juga benar. Kedua, memang ada kasus yang berkaitan dengan bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral ini adalah benar versus salah. Tentu di sekolah kita, tentu untuk yang kasus dilema etika, maka kita cari nanti mana yang kemungkinan dampaknya kecil. Nah, karena kita harus memilih tentu mana yang dampaknya terhadap yang bersangkutan, dampaknya terhadap sekolah itu yang kecil. Nah, contoh sederhana dalam kasus dilema etika itu yang pernah terjadi di sekolah kita ini, ada guru kita yang Bapak kirim ikut pelatihan. Nah, ternyata pada saat bersamaan dia juga ada anaknya yang sakit. Nah, ketika dia minta izin tidak ikut pelatihan kemudian mendampingi anaknya yang sakit, itu juga benar. Nah, tetapi ketika nanti dia pilih dia tetap mengikuti pelatihan, kemudian dicarinya nanti orang yang akan membantu dia untuk anaknya, tentu ini juga benar juga. Karena tentu yang namanya kedinasan, apalagi kalau pelatihan itu tidak bisa digantikan oleh guru lain, contohnya pelatihan kimia, sedangkan kita kimia hanya guru satu-satunya Bu Fit. Tentu nanti harapan sekolah karena risikonya lebih kecil, kalau memang sakit yang bersangkutan anaknya tidak terlalu parah, tentu saran nanti bagaimana memilih opsi pertama tadi. Tetapi kalau untuk kasus yang berkaitan dengan bujukan moral, ini tidak ada ini. Nah, contohnya kalau bujukan moral, ada yang coba-coba nanti misalnya dalam pelaksanaan ekstrakurikuler. Nah, kita sudah anggarkan sekian dana konsumsinya. Nah, tahu-tahu anak misalnya diminta saja membawa makanan dari rumah, sedangkan dana konsumsi yang diberikan sekolah itu dialihkan mungkin kepada uang transportnya, honornya, atau kan bujukan moral itu. Itu yang dilarang. Mungkin itu yang kita lakukan di sekolah Bu Fit. Baiklah Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung kebajikan? Ya, baik. Berarti untuk yang pertanyaan kedua ini kan kasusnya dilema etika. Berarti benar sama benar. Tentu langkah yang pertama Bapak identifikasi terlebih dahulu. Nah, identifikasi kasusnya, kemudian Bapak kumpulkan data. Nah, kumpulkan data, kemudian nanti kita gali ya, kita verifikasi data tersebut, sehingga nanti kalau seandainya datanya sudah kita gali, kita pastikan nanti itu yang sebenarnya, baru nanti akan kita pilih. Ini opsi yang kita ambil untuk yang pilihan kasus ini. Seperti yang Bapak katakan tadi, tetap memperhatikan mana yang risikonya paling kecil, baik terhadap yang bersangkutan ataupun terhadap lingkungan sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tentu yang pertama Bapak harus tahu terlebih dahulu kasus ini seperti apa. Langkah yang pertama harus mengetahui kasus ini tipenya seperti apa.
apakah dia masuk nanti bukan moral atau dilema etika. Setelah itu tentu Bapak identifikasi terlebih dahulu. Nah, kita ketahui apa-apa saja faktor-faktor penyebab dari kasus ini. Kemudian setelah diidentifikasi, temuan diverifikasi, kemudian berikut baru nanti akan kita ambil keputusan yang tepat. Baik Pak. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang Bapak anggap lebih efektif dalam kasus dilema etika itu karena memang terjadi mungkin istilahnya diskusi dengan yang bersangkutan sebelum kita mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Saya rasa ini sangat efektif. Berarti ada kolaborasi. Ya, kolaborasi. Baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertamanya dalam pengambilan keputusan ini sebetulnya tentu kita bisa saja mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan sekolah, tapi tentu kita harus sebagai pemimpin harus memperhatikan juga bagaimana dampaknya terhadap yang berkaitan dengan pribadi guru yang bersangkutan. Jadi kita memang harus berhati-hati karena ini tantangan ketika nanti kita minta guru kita itu mendahulukan kepentingan sekolah, pasti nanti ada kepentingan pribadi seperti anak tadi yang harus dikorbankan. Tentu bagaimana nanti kita meyakinkan, mudah-mudahan nanti orang tua yang sebagai guru ini bisa nanti mencari solusinya sehingga anaknya tidak terabaikan. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Baik, memang yang pertama tentu ketika kita sudah mengetahui kasusnya, tentu terus kita identifikasi terlebih dahulu apakah kasus ini termasuk harus penanganan yang cepat. Tentu kita tidak perlu membuat jadwal. Nah, ketika kasus itu memang terkategori harus diselesaikan secara cepat, kita tidak perlu membuat jadwal. Tapi kalau kasus ini mungkin tidak bisa penyelesaiannya atau keputusan yang kita ambil itu harus beberapa kali kita diskusi dengan yang bersangkutan, atau mungkin Bapak harus minta juga pertimbangan dari unsur pimpinan yang lain. Nah, tentu ini akan kita jadwalkan nanti sehingga nanti sebelum kita mengambil keputusan, itulah keputusan nanti yang terbaik setelah banyak pertimbangan dan pengaturan-pengaturan jadwal-jadwal sehingga keputusan nanti betul-betul itu yang terbaik. Berarti tergantung nanti ke kasusnya apakah termasuk ringan, sedang. Iya betul, termasuk ringan, sedang, terberat. Baik Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya betul, jadi karena kebetulan kalau di jenjang SMA ini kan kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jadi tentu kalau kasusnya berkaitan dengan kepentingan sekolah, tentu pasti Bapak akan meminta nanti masukan dan pertimbangan dari unsur pimpinan. Tapi kalau kasusnya mungkin kasus privat, tentu tidak perlu juga Bapak melibatkan unsur pimpinan. Pak, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Jadi pelajaran yang dapat Bapak petik, memang untuk mengambil keputusan kita harus ekstra hati-hati. Tetapi ketika keputusan itu sudah kita tetapkan, maka itulah keputusan yang terbaik saat itu. Ketika suatu hari nanti ternyata memang dalam perjalanan pertimbangannya mungkin salah, mungkin timingnya tidak tepat, tentu kedepannya kan bisa menjadi referensi atau masukan sehingga kita tidak ada lagi kesalahan dalam mengambil keputusan. Tapi yang pasti pelajarannya ketika kita sudah memutuskan sesuatu, tentu kita harus komit sehingga itulah yang terbaik saat ini karena dia benar sudah banyak pertimbangan sana sini sehingga nanti tidak terlalu banyak kerugian atau risiko-risiko yang akan dialami.
Baiklah Pak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak sediakan hari ini telah untuk wawancara ini. Semoga Bapak sehat selalu dan dalam kesehariannya bekerja tetap semangat ya Pak. Iya, iya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah ada sehat walafiat. Tuhan masih sehat mereka serta kesehatan rohani sehingga ambo sebagai kepala sekolah bertanggung jawab di bidang satuan pendidikan. Perkenalkan, kalau saya izin kepada Bapak sebelumnya, perkenalkan saya Yuki Denita Pak dari SMA Negeri 1 Palembayan. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk mengadakan wawancara kepada Bapak dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai CDP Angkatan 10 Kabupaten Agam Pak. Iya. Bapak bersedia memberikan waktunya sedikit kepada saya Pak? Insyaallah. Baiklah Pak, dalam sesi wawancara ini mengandung materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana? Tentang dilema etika atau bujukan moral. Ya, oke. Sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah, tentu ada mengenai kasus-kasus dilema yang terjadi. Ya, dalam sebagai kepala sekolah, mencari apa solusi yang terjadi di waktu permasalahan. Nah, untuk itu selaku kepala sekolah itu mencari solusi bagaimana kasus ini terjadi. Jadi di bidang apa? Jadi saat itulah kepala sekolah mencari bagaimana kasus ini bisa istilahnya selesai. Baik Pak. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebaikan? Oke. Kalau selaku kepala sekolah, kalau seandainya ada permasalahan yang seperti itu kepala sekolah memberi satu tanggapan. Yang pertama, ini apa terjadi? Contohnya permasalahan dalam dilemanya ada masalah ini kata yang bermasalah dia baik dan kata yang di kepala sekolah tidak. Jadi diberilah keputusan untuk berdiskusi di forum bagaimana kita mengambil memecahkan permasalahan untuk kebaikan. Contohnya ada kasus seperti jam tidak ada misalnya, guru pada jam tidak cukup gitu, sehingganya guru itu bisa mengatakan Pak, apakah bisa untuk mencari jam untuk penambahan sertifikat saya dengan memakai
labor gitu. Labor apa? Kita tidak punya labor apa? Labor di bidang PAI misalnya, kita tidak ada punya labor di PAI. Jadi yang PAI itu dah urusan Kemendak. Sesudah itu kalau kita antara Kemendak dengan dinas pendidikan itu berbeda. Kita punya mudik dan Kemendak simpatik ya. Jadi sehingga kalau kita memberikan laporan itu tidak ada jam di kita. Nah, kalau di Kemendak ada gimana caranya kita. Solusinya Ibu, kalau tidak ada lagi di jalannya, ambillah mengambil keputusan bahwa jam untuk lapor sehingganya Ibu ini mengerti, sehingganya baiklah diusahakan lagi ya, kita bisa saja Bu, ada itemnya Berarti artinya Bapak menyesalkan supaya dia ini dapat pokoknya ada tindakan tidak ada penyelidikan. Iya. Baik Pak. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Di bidang yang pengambilan keputusan dalam mengambil tindakan? yang pertama guru dan semuanya akan rapat mengenai masalah yang kita hadapi. Permasalahan yang kita hadapi ini kami merangkul bersama untuk mencari keputusan kebaikan. Kalau Bapak sebagai sekolah sejak pimpinan semua selalu diterima dan ditimbang-timbang kadang itu dia minta sendiri, kadang ya ikut-ikutan saja. Jadi misalnya bisa Bapak berpikir solusi yang baik harus sehingga kebijakan yang itulah yang melakukan kebersamaan ini. Baik Pak, lanjut ke hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Tentang etika. Contohnya saja di saat apabila kepala sekolah Ibu tidak ada di dalam dibandingkan dan lapor Ibu. Ada apa? Ada permendak. Mana? Ini sehingga dibaca. Mungkin Bapak ambil keputusan.
ini adalah khusus Departemen Agama. Kita ini dinas pendidikan, sehingga tema tersebut ketika hidup ini buatannya agak keras, Bapak ambil dengan yang sama. Ya, bisa Pak, orang lain bisa Pak, kita tidak. Jadi yang disolusi lebih baik ini mengerti tentang sudah yang tahu tentang itu berarti alhamdulillah ibu itu selalu mengerti apa yang disampaikan Artinya ada pendekatan secara personal harusnya dan kita ada permasalahan etika ini harus ada pendekatan kepada dia, diberi solusi yang benar, bisa mengerti apa permasalahan. selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminalitas? Ada tidak Pak tantangan ini? Bapak rasa selama Bapak sudah 2 tahun di sini, dilema etika guru-guru kami di sini beretika yang baik. Sudah 2 tahun di sekolah ini, kebersamaan kami dengan guru-guru sayang selangkah atumpik makan air, makan tanah dengan dah minum air. Apapun keputusan-keputusan, apapun terjadi di sekolah, ya bukan bersama kita cari kebersamaan sehingga kita sekolah ini aman, nyaman, senang orang mendengar. Sehingga sekolah yang selama 2 tahun ini meningkat prestasi, nilai meningkat, sehingga di sekolah ini alhamdulillah dengan sekarang kegiatan-kegiatan baik agama, olahraga, kesenian, apalagi kepala sekolah yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pokoknya semuanya lah bekerja sama maju pendidikan yang ada di saya. Aku sebagai kepala sekolah nyaman, aman, dan tenang, tidak ada terjadi permasalahan yang selama ini. Pak, artinya ada komitmen dan kolaborasi ya Pak antara pimpinan dengan guru-guru. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan hal tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terjadinya dilema, Bapak langsung sehingganya Bapak selaku kepala sekolah langsung mendapat masalah-masalah, langsung diterapkan dalam pikiran, diambil suatu kesimpulan, sehingganya permasalahan tersebut bisa kita mencari jalan dengan yang baik, sehingga permasalahan tersebut tidak meluas kemana-mana. Kalau seandainya Bapak selaku kepala sekolah diambil jadwal itu tidak
bisa dibawakan dilema. Kenapa? Ini jadwal permasalahan tersebut akan bertambah-tambah. Jadi Bapak mengambil keputusan di saat terjadi itu sehingga tidak menimbulkan kemana-mana. Kemudian, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang berbeda akan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika ini? Di dalam permasalahan tersebut, khususnya di SMK dilema tentang etika itu cuma tidak ada yang terjadi, cuma ada kata-kata sedikit itu bisa guru senior yang ada di sini bisa memberikan pengertian kepada dia memahami sehingga dia itu mengerti tentang itu. Jadi alhamdulillah guru-guru yang ada di sini bisa diajak lawan yang sedia sekarang. Alhamdulillah. Ya, berkat kerjasama tadi ya, Insya Allah. tinggal saling support ya, saling koordinasi. Iya. Terakhir nih Pak pertanyaannya, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, Iya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Ya. Pengalaman yang diambil keputusan tadi yang adalah terjadi pengalaman yang ada yang dilema yang disebut tadi sehingga selaku kepala sekolah akan menjadi pelajaran. Kami ini selaku kepala sekolah merasakan permasalahan yang terjadi itu adalah mengacu untuk kebaikan ke depannya. Mudah-mudahan panjang umur bisa bertambah pengalaman yang terjadi sehingganya kita dengan teman-teman, dengan masyarakat bisa menjadi pengalaman yang hebat dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, alhamdulillah telah selesai wawancara kita hari ini dan saya mendapatkan begitu banyak sekali wawasan dan tambahan ilmu bagi saya dalam pendidikan CGP ini Pak. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak sediakan. Kemudian saya izin untuk pamit lagi Pak. Semoga Bapak sehat terus. Semoga semangat terus dalam bekerja dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jadi Bapak. Terima kasih ya Pak. Ya. Tugas saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam, Bu, mohon izin kepada Ibu hari ini untuk bisa diwawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh Bu diminta waktunya sebentar ya Bu? Baiklah Bu, untuk pertama selama ini bagaimana Ibu di sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral Bu? Baiklah, akan dicoba untuk menjawabnya. Bagaimana Ibu akan mengambil tadi mengumpulkan Ya, dapat mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan dilema etika atau bijukan moral. Baiklah. Dengan demikian, Ibu sebagai kepala sekolah di SD 01 Pasar Palmayan dengan kondisi sebagai kepala sekolah dan ada personil kita berjumlah 8 orang. Dari sini kita tentu tahu guru ada 6 orang guru kelas, ada guru olahraga, ada guru agama, dan lagi ada operator. Jadi dengan demikian adanya perbedaan dan dengan orang yang berbeda, itu kita ingin melihat bagaimana untuk melihat kondisi-kondisi daripada guru tersebut. Yang jelas dengan keseharian tentu melihat bagaimana
seorang guru, bagaimana seorang karyawan yang dipimpin. Tentu dengan kejelasan yang pertama ibu akan melihat kondisi per hari atau setiap hari karena kita akan temui. Jadi dengan melihat kondisi dan menganalisis bagaimana mereka dengan kondisi yang akan kita temui dengan etika-etika yang patut mereka laksanakan sebagai guru atau para pendidik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung kebaikan? Baiklah, karena itulah tugas sebagai pemimpin. Yang pertama tentu adanya kita mengambil keputusan dan ada kebijakan. Kalau keputusan itu kita ambil bersama dengan cara bermusyawarah dan kita melihat yang kondisi masalah itu mana yang walaupun sama baik tapi mana yang belum kita prioritaskan. Berarti lebih banyak baiknya, kalau sama baiknya kita musyawarahkan maka kita ambil keputusan, dan kalau tidak bisa dengan keputusan itu ada kebijakan. Kemudian itu bisa akan kita ambil setelah ada kebijakan. Tapi kalau kita lihat sesuai dengan kita sebagai guru, sebagai pemimpin, tentu dalam musyawarah itu semua masukan yang akan diberikan tentu akan itu lebih baik. Kita ambil keputusan dengan bermusyawarah. Artinya nanti ini mengarah ke kepentingan murid itu sendiri. Kepentingan yang lebih yang diprioritaskan. Baiklah Bu, kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentu kita yang pertama prosedur yang kita ikuti dengan melihat permasalahan. Apakah beberapa masalah yang kita temui seberapa beratnya atau seberapa yang perlu kita pecahkan bersama, kita musyawarahkan. Tapi kalau hanya bisa kita mengambil satu keputusan, tetapi tentu ini juga berdasarkan kebersamaan kita. Jadi tidak kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama yang terbaik dan untuk mencari keberhasilan yang cukup. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama Ibu untuk yang efektifnya yang jelas, contoh kasus ini pasti akan terjadi di sekolah, di kelas. Yang pertama kalau kita sebagai pemimpin, yang pertama tentu kita sebagai pemimpin menyadari apa tugas pokok kita sebagai pemimpin. Kalaulah pemimpin itu menyadari apa tugasnya dan dia akan dilihat oleh orang yang dipimpin dan akan ditiru oleh orang yang dipimpin, maka bisa akan berjalan dengan baik. Tapi kalau pemimpin yang tidak tahu dengan tugasnya, maka itu tidak akan ada keberhasilan. Itu saja yang efektifnya tentu pribadi pemimpin. Kalau sudah mengetahui, sudah tahu dengan tugasnya, itu akan lebih baik. Tapi kalau hanya untuk mau saja dan tidak mengetahui dan tidak mengingat apa akibatnya, maka kepemimpinan kurang efektif kita di dalam mengambil suatu kebijakan, keputusan dan sebagainya. Jadi yang pertama tentu dengan kepemimpinan pribadi kepemimpinan itu lebih efektif kita mencontohkan dan memberikan yang terbaik dulu kepada kepemimpinan kita. Dan prosedurnya itu dengan cara yang pertama itu kita melihatkan bagaimana kondisi permasalahan, apakah efektif ini untuk kita laksanakan atau tidak, itu yang bisa kita lakukan. Artinya juga ada kolaborasi ya? Ada bermacam kegiatan kolaborasi yang bisa kita kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya? Kalau tentang pasti ada, semua permasalahan tidak akan mulus selalu, karena itu memang harus ada, memang ada tantangan dalam kehidupan pun juga demikian. Kalau kita sebagai kepala sekolah, yang tantangan yang pertama itu tadi kita harus tahu dengan tupoksi kita dan kita juga harus tahu dengan kondisi yang kita pimpin.
Contoh seperti berapa orang personil kita harus mengetahui latar belakang mereka, kita harus tahu latar belakang pendidikan, keluarga, dan juga situasi dengan jurusan yang diambil oleh seorang guru itu. Karena kita tahu sekarang dengan pendidikan ini tidak S1 dari keguruan saja, berbeda-beda kalau di sekolah. Dan untuk pribadi mereka tentu kita harus mengetahui tentang latar belakang mereka. Tantangan jelas berbeda, ada tantangan. Baik Bu, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang jelas bagi kita kalau untuk penyelesaian seperti yang disampaikan tadi, semuanya bisa terlaksana, tapi kita harus melihat permasalahan apa bentuknya. Apakah kembali kita tadi permasalahan ini bisa kita mengambil di tempat yang ringan, yang bisa kita mengerti bahwa itu bisa di tempat kita laksanakan. Tapi kalau tidak bisa dia, karena ini akan menyangkut dengan pribadi, dengan lingkungan. Kalau yang tak bisa ditempatkan, nggak meletakkan pada suatu tempatnya, nanti akan kita bertambah masalah yang akan timbul. Tapi terlebih dahulu kita harus melihat apakah masalah ini bisa kita ambil di saat itu. Nah, ini akan memang ada terjadi, bisa di saat itu kita berikan, bisa ada prosedurnya, ada jadwalnya, memang ada jadwal. Itu jadwal itu kita lihat dengan cara membagi waktu kita bagaimana yang terbaiknya. Tentu kita melihat bagaimana berat dan ringannya masalah ini. Jadi tergantung kasusnya, apakah ada ringan, berat atau sangat berat. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Bila kalau etika tentu kepribadian seseorang, masalah bagaimana. Kalau Ibu sebagai yang jelas, Ibu mempunyai dasar sebagai pemimpin, itu yang disebut tadi. Kita harus tahu dasar tupoksi kita. Dan ini kalau untuk bisa kita bersamakan untuk membentuk, tentu dengan adanya masukan dari teman sejawat kita, ada lagi dari guru-guru yang senior. Nah, kita bisa menerima masukan bagaimana, karena dengan itu kita bisa meminta informasi, menyampaikan kalau seperti ini guru kita bagaimana, kalau seperti ini bagaimana dengan etika mereka. Tapi kalau untuk memberikan untuk memberikan jadwal tentu kita bisa. Kalau untuk yang ringannya bagaimana, untuk yang beratnya bagaimana. Tapi kalau untuk masukan dengan teman sejawat ada, dengan guru senior dan semua personil yang bisa kita ambil gitu. Termasuk orang tua. Kalau dengan siswa tentu kita bisa. Kalau ke siswa ini kalau Ibu sebagai pemimpin tentu dengan, kalau guru tentu dengan teman sejawat. Tapi kalau siswa tentu yang tapi ada komitenya, ada lagi dari penyelenggara kekerasan, ada lagi dari orang tua. Jadi semua itu mendukung kita untuk proses kolaborasi bersama. Baik Bu. Terakhir ini Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Dari semua yang jelas sebagai pemimpin, kembali disampaikan, kita tahu dengan tugas kita, dengan tupoksi kita. Yang kedua, bagaimana kita berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru-guru, dan juga dengan orang tua. Dan itu kita ambil kalau dalam pendidikan sekarang, kita lihat dalam kurikulum merdeka itu ada kesepakatan. Kesepakatan inilah yang membuat kita, walaupun di dalam kelas juga kita sepakat dengan murid, dan kesepakatan bersamalah seperti kita sebagai pemimpin dengan guru ada kesepakatan. Itu aturan atau adanya regulasi sekolah kita. Jadi dengan adanya kita kolaborasi dengan kesepakatan, dengan adanya regulasi di sekolah, ada kita kemudian dengan mudah-mudahan akan terlaksana. Baik Ibu, sekian wawancara kita hari ini, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu baru dari Ibu, wawasan saya menjadi bertambah bagaimana
bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan oleh seorang pemimpin memang susah ya Bu, tapi memang harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan ini harus memikirkan orang banyak. Kadang-kadang ini menjadi dilema bagi kita. Terima kasih Bu atas waktunya dan saya mohon izin dulu ya Ibu, sehat selalu ya Bu.